Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlan Dani dengan NPM 196310531052 dari kelas 6B Pendidikan Matematika Musika tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan pembelajaran materi matematika dalam materi perbandingan nilai dan berbalik nilai kelas 7 semester 2 dengan model Cooperative Student Tips Achievement Division atau STAD. Di sini saya memaparkan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Selamat untuk menyimak dan memahami penyampaian dari saya ini. Happy watching. Baik, yang pertama ada model pembelajaran STAD. Menurut sumber Slavin R.E. tahun 1995 dalam Cooperative Learning Theory, Research, and Practice di Boston dengan pengarangnya Ellie dan Bacon menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division yang dikembangkan oleh Robert Slavin merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang berfokus pada aktivitas serta interaksi antara peserta didik untuk saling memotivasi dan membantu dalam penguasaan materi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sintaks pembelajarannya yang pertama ada pembukaan dan menyampaikan tujuan serta motivasi peserta didik. Yang kedua menyampaikan informasi. Yang ketiga mengordinasi dan membimbing peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat evaluasi dan penghargaan. Dan yang terakhir yang kelima itu kesimpulan dan penutup. Baik, yang selanjutnya menurut Permendikbud tahun 2018 dalam materi pendidikan sejarah dan berbagai nilai ini yang pertama memiliki kompetensi inti yang diantaranya ada KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu ada KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi yang gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu ada KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, mitologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang terakhir ada KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak yang diantaranya ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang dalam sudut pandang teori. Baik, yang selanjutnya masih dalam Permendikbud tahun 2018 ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama ada 3.8 membedakan perbandingan nilai dan berbanding nilai dengan menggunakan tabel data dan grafik. Tabel data, grafik, dan persamaan. Dengan indikatornya itu 3.8.1 itu menganalisis perbandingan nilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Ada tiga indikator yang kedua. Selanjutnya ada 3.8.2 yaitu menentukan perbandingan yang ekuivalen. Lalu indikator yang ketiga itu 3.8.3 menjelaskan perbandingan nilai atau proporsi sebagai suatu pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen. Seperti 5.2 sama dengan 10.4. Lalu ada kompetensi dasar 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbanding nilai. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.8.1 itu menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Model pembelajaran digunakan student achievement atau STAT, pendekatan pembelajarannya diskusi kelompok. Lalu media pembelajarannya lembar LKPD dan lembar evaluasi atau penilaian. Alat bahannya papan tulis, pedal, penggaris. Sumber belajar dari buku Kementerian Kemendikbud tahun 2017, buku peserta didik serta untuk gurunya buku gurunya.
lalu sumber dari internet. Baik, di sini penilaian hasil pembelajaran, ada penilaian sikap atau afektif. Di sini penilaian sikapnya dilakukan dengan observasi dan pemberian angket penilaian sikap antar peserta didik di kelompoknya. Kemampuan afektif atau sikap yang dinilainya yaitu afektif yang dinilainya itu yang pertama ada menerima atau A1, lalu menanggapi A2, nilai atau A3, mengolah A4, dan menghayati A5. Lalu penilaian yang kedua pengetahuan atau kognitif, di mana dengan cara memberikan kuis untuk dikerjakan secara individual oleh setiap peserta didik. Penilaian ini dan kemampuan kognitif atau pengetahuan ini tujuan untuk menilai pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, serta kreatif dari peserta didik. Lalu penilaian kemampuan yang ketiga yaitu penilaian kemampuan psikomotorik yang dimana atau keterampilan dimana dengan cara penilaiannya itu hasil diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Yang dimana penilaiannya yang dinilai yaitu yang psikomotorik itu menirukan, memanipulasi pengalaman serta artikulasi. Untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dalam STAD. Yang pertama ada kegiatan pengetahuan yaitu selama 10 menit. Yang diantaranya ada satu yaitu hanya ada satu saja itu dalam pendahuluan ini itu pembukaan dan menyampaikan tujuan serta memotivasi peserta didik. Mana guru membuka pelajaran dengan salam membuka dan berdoa dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD. Yang selanjutnya, guru memotivasi peserta didik dengan cara menunjukkan gambar berkaitan masalah materi perbandingan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlan Ramdhani dengan NPM 1910631050 132. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan pembelajaran materi matematika dalam materi perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas 7 semester 2 dengan model kooperatif Student Tips Achievement Division atau STAD. Selamat untuk menyimak dan memahami penyampaian dari saya ini. Happy watching. Baik, yang pertama ada model pembelajaran STAD. Menurut sumber Slavin R.E. tahun 1905 dalam Cooperative Learning Theory, Research, and Practice di Boston dengan pengarangnya Ellie Bacon menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division yang dikembangkan oleh Robert Slavin merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang berfokus pada aktivitas serta interaksi antara peserta didik untuk saling memotivasi dan membantu dalam penguasaan materi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sintaks pembelajarannya yang pertama ada pembukaan dan menyampaikan tujuan serta motivasi peserta didik. Yang kedua menyampaikan informasi. Yang ketiga mengordinasi dan membimbing peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat evaluasi dan penghargaan. Dan yang terakhir yang kelima itu kesimpulan dan penutup. Baik, yang selanjutnya menurut Permendikbud tahun 2018 dalam materi pendidikan sejarah dan berbagai nilai ini yang pertama memiliki kompetensi inti yang diantaranya ada KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu ada KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi yang gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Lalu ada KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, mitologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang terakhir ada KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak yang diantaranya ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang dalam sudut pandang teori. Baik, yang selanjutnya masih dalam Permendikbud tahun 2018 ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama ada 3.8 membedakan perbandingan nilai dan berbanding nilai dengan menggunakan tabel data dan grafik. Tabel data, grafik dan persamaan. Dengan indikatornya itu 3.8.1 itu menganalisis perbandingan nilai dan berbanding nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Ada tiga indikator yang kedua. Selanjutnya ada 3.8.2 yaitu menentukan perbandingan yang ekuivalen. Lalu indikator yang ketiga itu 3.8.3 menjelaskan perbandingan nilai atau proporsi sebagai suatu pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen. Seperti 5.2 sama dengan 10.4. Lalu ada kompetensi dasar 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbanding nilai. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.8.1 itu menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu yang selanjutnya kegiatan inti selama 140 menit. Yang diantaranya yang pertama menyampaikan informasi selama 40 menit. Yang diantaranya yang pertama ada guru menjelaskan materi mengenai materi perbandingan nilai dan berbanding nilai secara umum. Lalu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan bila ada yang belum jelas. Baik, yang selanjutnya dalam modul diklat guru pelajar kelompok kompetensi D dalam PPTK Matematika tahun 2016. Sini yang pertama ada perbandingan. Perbandingan adalah hubungan antara dua benda atau lebih dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama, yang dinyatakan sebagai dua bilangan yang dihubungkan dengan titik dua atau pecahan atau persentase. Dalam kehidupan sehari-hari, sering jumpai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan. Misalnya, satu tinggi badan Dika yang lebih tinggi dari tinggi badan Wisnu, yang kedua umur ini 3 kali umur Iwi, lalu besaran seperti tinggi badan, berat badan, umur, dan lain-lain dapat diingat, dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Bu Hanim mempunyai 2 orang anak, Tina dan Nadia. Umur Tina 12 tahun, sedangkan umur Nadia 4 tahun. Kedua besaran tersebut dapat dibandingkan dengan cara sebagai berikut. Umur Tina 3 kali umur Nadia. Dalam hal ini, perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi itu 12 banding pada 12 dibagi 4. Baik, masih dalam sumber yang sama, ada contoh soal perbandingan, yaitu di sebuah pedesaan terdapat 300 orang di saat sensus penduduk desa yang telah terdata 200 perempuan dan 100 laki-laki. Bagaimana cara membandingkan warga yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki? Penyelesaian berdasarkan beberapa jawaban dari pernyataan di atas. Yang pertama, 1/3 dari warga desa adalah jenis kelamin laki-laki atau 100/300, jadinya 1/3. Lalu ya, keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan berjenis kelamin laki-laki adalah 2/1. Itu 200 banding 100 disederhanakan di 2/1. Lalu 1/3 warga berjenis kelamin laki-laki. Masih sama seperti yang pertama. Lalu yang selanjutnya ada banyak warga yang berjenis kelamin perempuan 100 lebih banyak daripada jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu pernyataan dari perbandingannya yang terakhir yaitu banyak warga yang berjenis kelamin perempuan 2 kali lipat daripada warga yang berjenis kelamin laki-laki. Baik, yang selanjutnya masih dalam sumber yang sama
ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Contoh besaran yang berbanding nilai yaitu banyak barang dengan jumlah harganya, banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuhnya, serta jumlah tabungan dengan lama menabung. Dengan rumus praktisnya itu A bagi C sama dengan B bagi D, ya, atau titik dua. Ya. Lalu grafik perbandingan senilai bisa kalian lihat pada gambar berikut. Baik, masih dalam gambar yang sama, ada contoh perbandingan senilai. Seekor anjing yang berusia 3 tahun sama halnya seperti manusia yang berumur 21 tahun. Berapakah usia manusia seekor anjing yang berumur 6 tahun? Berapakah usia manusia dan seekor anjing yang berumur 6 tahun? Baik, penyelesaiannya misalkan Ted menyatakan umur anjing dan dia menceritakan umur yang setara dengan manusia. Berarti didapatkan Y sama dengan KX. Mengenai sekian Y-nya 21, umur masih 21 dan umur anjingnya 3 tahun, maka jadi dapat Y sama dengan KX, 21 sama dengan K dikali 3, lalu dapat K sama dengan 7. Sehingga Y sama dengan 7X. Lalu jika gunakan persamaan untukannya jika X-nya 6 sama dengan Y sama dengan 7 sama dengan 7X, Y sama dengan 7 kali 6, Y sama dengan 42. Jadi umur anjing berumur 6 tahun setara dengan umur manusia yang berumur 21 jadi umur anjing berumur 6 tahun setara dengan manusia berumur 42 tahun. Lalu masih dalam sumber yang sama terdapat materi yaitu perbandingan berbalik nilai. Yaitu hubungan antara dua variabel yang hasil kali keduanya menghasilkan bilangan yang sama atau konstan. Contoh dua besaran yang berbalik nilai yaitu kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, banyak pekerja dengan waktu penyelesaiannya, banyak hewan pemeliharaan dengan waktu menghabiskan makanannya. Rumus praktisnya A kali C sama dengan B kali D. Lalu bisa kalian lihat grafik perbandingan berbalik nilai sebagai berikut. Masih dalam sumber yang sama ada contoh perbandingan berbalik nilai. Itu soalnya seorang peternak memiliki 12 kelinci dapat menghabiskan satu keranjang wortel dalam waktu 5 hari kemudian. Lalu peternak kelinci ini menambah 8 ekor lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan satu keranjang wortel? Penyelesaiannya, perhatikan tabel berikut. Tadi awalnya kan banyak kelinci 12, lalu ditambah 8. Tadi 12 tambah 8, 20. Jadi banyak kelinci 12 dan 20. Lalu waktunya untuk yang 12 hari itu 5 hari, yang 20 itu X atau yang kita cari. Yaitu dengan menggunakan cara berbandingan, maka diperoleh 12 per 20 sama dengan X per 5. 20X sama dengan 12 kali 5, X sama dengan 60 per 20 sama dengan 3. Jadi lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan satu panjang wortel jika kelincinya ditambah 8 ekor lagi atau 20 kelinci, jadinya 20 kelinci itu menghabiskan makanannya selama 3 hari. Agar lebih memahami kembali, kalian bisa membaca materi ini di dalam link yang telah disediakan juga. Baik, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik. Apabila tidak ditanyakan dan tidak paham, lalu yang kedua, mengordinasikan dan membimbing peserta didik dalam kelompok belajar selama 40 menit. Di mana guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan nilai semester sebelumnya atau prestasi pada semester sebelumnya. Di sini bertujuan untuk membagi peserta didik supaya tidak ada kecenderungan dan dapat berkolaborasi antar siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu guru memberikan LKPD atau bahan ajar tentang masalah materi
perbandingan nilai dan berbalik nilai pada peserta didik. Lalu guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan kegiatan yang ada di LKPD atau bahan ajar bersama teman kelompoknya. Lalu guru memantau jalannya diskusi kelompok dan membimbing kelompok jika ada yang mengalami kesulitan. Mohon maaf, yang nomor 2 itu 60 menit. Baik, yang selanjutnya silakan kalian kerjakan penugasan berikut. Yang pertama ada LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik, di mana kalian bisa membagi kelompok sebanyak satu kelompoknya berisi 5 orang, yang dimana itu dicampur sesuai dengan indeks prestasi pada semester sebelumnya. Untuk LKPD ini dikerjakan secara berkelompok dan untuk soalnya ada pada link yang telah disediakan. Ini saya akan memperlihatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Nah, seperti ini lembar kerja peserta didik yang ada pada link. Silakan kalian mengerjakan bersama kelompok dan menganggotanya 5 orang. Di sini terdapat ada persepsi yang bisa kalian kerjakan, lalu ada permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu tentang perbandingan secara umum. Lalu permasalahan 3 di sini tentang perbandingan senilai, dan permasalahan 4 ada tentang perbandingan berbalik nilai. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya, nanti akan saya periksa, lalu sambil dipresentasikan oleh kalian juga. Oke, selamat mengerjakan. A few moments later. Ketiga ini evaluasi dan penghargaan selama 60 menit, di mana guru menunjuk seorang peserta didik dan perwakilannya dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individual. Lalu guru mengoreksi dan menilai jawaban kuis. Lalu guru menghitung skor peningkatan antar nilai semester sebelumnya dan nilai kuis. Lalu guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan pencapaian skor dalam satu kelompok. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi atau pemaparan hasil yang telah kalian kerjakan dalam KPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Saya lihat hasilnya lumayan bagus. Baik, untuk yang selanjutnya agar lebih memahami, silakan kalian secara individual kerjakan lembar evaluasi yang telah disediakan. Silakan isi nama peserta didik yang pertama kalian, nomor induknya, atau lalu ada kelas peserta didik. Baik, silakan kalian isi identitasnya, lalu kalian kerjakan soal-soal evaluasi. Di sini terdapat 4 soal. Baik, selamat mengerjakan. A few moments later. Lalu kegiatan terakhir atau kegiatan penutup, ada kesimpulan dan menutup. Para guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru menghimbau peserta didik untuk mempelajari materi yang pada pertemuan berikutnya, dan guru menutup pembelajaran dengan salam. Jadi yang selanjutnya kesimpulan. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran dua benda atau lebih dalam suatu himpunan yang dengan satuan yang sama. Dinyatakan dengan sebagai dua bilangan yang dihubungkan dengan titik dua, pecahan atau persentase. Lalu dalam perbandingan senilai dan dalam perbandingan terdapat perbandingan senilai dan berbalik nilai yang dimana dua jenis perbandingan ini sangat berbeda. Cara penyelesaian dapat dilakukan dalam menyelesaikan soal perbandingan dapat menggunakan cara tabel, grafik, dan persamaan. Saya dalam Dhani dengan NPM 1910631050132 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari saya. Thanks you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan ya.